Cara memilih material atau produk untuk pengujian RSL. Di video kali ini, kita akan membahas pemilihan laboratorium untuk pengujian RSL, pemilihan protokol pengujian, pemilihan bahan mentah atau produk jadi, panduan khusus bahan, dan pengemasan dan pengiriman sampel. Pertama, mari kita bicara tentang cara pemilihan lab yang tepat. Ada beberapa lab yang dapat melakukan pengujian RSL sehingga Anda perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut. Lokasi. Apakah lab berada dekat dengan fasilitas Anda sehingga transportasi lebih cepat dan nyaman? Kecepatan layanan. Pahami berapa lama waktu yang dibutuhkan lab untuk melakukan semua pengujian yang Anda perlukan. Kemampuan pengujian. Pastikan lab dapat melakukan semua pengujian menggunakan metode pengujian yang benar. Anda juga dapat melihat sertifikasi ISO Lab untuk memastikan pekerjaan mereka memiliki standar yang tinggi. Komunikasi. Pastikan komunikasi berjalan dengan jelas dan cepat. Biaya pengujian. Hal ini harus disepakati di awal dan harus dipastikan bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, mari kita bicara tentang cara pemilihan protokol pengujian. Terdapat beberapa daftar zat yang dilarang yang digunakan oleh merek di seluruh dunia. Dalam video ini, kita akan menggunakan Affirm Group RSL. Hal ini mencakup peraturan di seluruh dunia dan telah disetujui oleh berbagai brand anggota Affirm. Mereka termasuk dalam sebagian besar brand terkemuka di industri pakaian dan alas kaki. Affirm RSL memiliki matriks pengujian yang menyediakan panduan tentang bahan kimia apa yang kemungkinan dapat ditemukan dalam jenis material tertentu. Berikut ini adalah video untuk memahami Affirm RSL. Khususnya dalam video ini, Anda perlu mengetahui bahwa terdapat beberapa material yang tercakup dalam RSL ini. Sekarang, mari kita bicara tentang cara pemilihan sampel untuk pengujian RSL. Secara umum, terdapat dua jenis sampel. Material input seperti kain, kancing, resleting, benang, tinta, kulit, dan lain-lain. Atau, Anda juga dapat memilih produk jadi seperti kemeja, gaun, ikat pinggang, sepatu, topi, spray, dan lain-lain. Mari kita bicara tentang material input terlebih dahulu. Terdapat beberapa hal yang perlu diingat ketika memilih material ini untuk pengujian RSL. Yang pertama, penting untuk memastikan pemilihan material yang siap diproduksi. Material ini adalah material yang dibuat khusus untuk produksi produk jadi, sehingga Anda seharusnya tidak memiliki material yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan, atau material yang telah melalui tahapan proses tambahan termasuk perlakuan kimia atau fisika, atau material yang sudah lama berada di gudang. Hal ini diperlukan untuk memastikan pengujian RSL berlaku untuk material yang sama seperti yang akan digunakan dalam produk jadi. Selanjutnya, Anda perlu mengidentifikasi jenis material dengan tepat. Misalnya, jenis kain yang natural seperti kapas atau sintetis seperti polyester. Kulit dapat berasal dari hewan atau buatan. Resleting dapat terbuat dari logam atau plastik. Mengidentifikasi kategori bahan yang benar akan membantu lab melakukan pengujian yang tepat pada bahan tersebut. Terkadang sebuah pabrik membuat banyak material, tetapi tidak dapat menguji semuanya karena biaya pengujian yang tinggi. Dalam hal ini, Anda perlu memilih beberapa material dan terdapat beberapa pendekatan yang mungkin dapat dilakukan. Misalnya, Anda dapat mempertimbangkan untuk menguji material yang digunakan untuk produk untuk anak. Seringkali produk anak-anak memiliki batasan yang lebih ketat, sehingga pengujian material tersebut dapat memastikan bahwa Anda memenuhi standar yang paling ketat, sehingga konsumen yakin dengan semua material dari pabrik Anda. Anda juga dapat memilih material yang memerlukan penanganan khusus seperti tanah air, lapisan reflektif, atau warna fluoresen. Material tersebut memiliki beberapa bahan kimia tambahan, sehingga dalam pengujiannya akan menunjukkan bahwa material dasar dan bahan kimia tambahan memenuhi persyaratan RSL. Dalam beberapa kasus ketika pemasok memiliki material dalam jumlah banyak, dimungkinkan pengujian material dengan volume tertinggi agar lebih efisien. Material tersebut akan digunakan untuk membuat sebagian besar produk, sehingga cukup masuk akal untuk memastikan bahwa material tersebut memenuhi persyaratan RSL. Anda juga dapat memilih material yang baru dikembangkan karena material ini belum pernah diuji sebelumnya. Beberapa brand mengizinkan pengujian beberapa material dalam satu pengujian. Dalam hal ini,
material-material tersebut harus dihomogenkan. Dengan cara ini, sampel pengujian akan memiliki jumlah yang sama dari setiap material di dalamnya. Beberapa brand meminta laboratorium untuk melakukan homogenisasi. Jadi, silakan periksa dengan brand Anda untuk panduan lebih lanjut. Setiap brand dapat memiliki persyaratan tersendiri tentang bagaimana cara memilih material. Jadi, silakan periksa dengan brand terkait untuk memastikan Anda memilih material dengan benar. Sekarang, mari kita lihat panduan khusus untuk beberapa jenis material. Kulit dari hewan adalah material yang menarik. Bagian tepi material ini dapat memiliki komposisi kimia yang berbeda dengan bagian tengahnya. Sehingga sebaiknya sampel RSL diambil dari tengah bahan. Bagian ini juga merupakan bagian yang paling mungkin digunakan untuk membuat produk. Direkomendasikan untuk mengirim 2 buah sampel ukuran A4 atau 20 gram material untuk pengujian. Tekstil dijual dan diangkut dalam gulungan. Dalam hal ini bagian luar gulungan dapat terkontaminasi debu dan kotoran. Sehingga sebaiknya sampel RSL diambil dari dalam gulungan. Sekali lagi, pastikan untuk mengirimkan 2 buah sampel ukuran A4 atau 20 gram material untuk pengujian. Saat mengirim material plastik, laboratorium membutuhkan setidaknya 20 gram sampel. Sehingga, jika bahan Anda kecil, seperti kancing, Anda mungkin harus mengirimkan lebih banyak sampel, tidak dalam jumlah sedikit. Silakan periksa dengan lab terkait untuk memastikan mereka memiliki sampel yang cukup. Saat mengirim sampel logam, penting untuk memiliki setidaknya 5 gram sampel. Namun, ketika Anda perlu melakukan pengujian pelepasan nikel, setidaknya diperlukan 4 buah sampel. Pengujian ini juga memakan waktu beberapa hari dan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga sebaiknya rencanakan tambahan untuk ini. Bahan kimia adalah senyawa reaktif yang biasanya berbentuk cairan atau pasta. Beberapa brand mengharuskan bahan kimia ini untuk diuji dalam bentuk cair. Dalam hal ini, pastikan wadah tahan terhadap bahan kimia. Wadah harus bebas dari bahan kimia lain untuk menghindari kontaminasi. Sekitar 100 mm sampel diperlukan untuk pengujian. Pastikan sampel disegel dengan baik di dalam wadah. Harap periksa semua prosedur pengiriman karena ada beberapa aturan tentang pengangkutan bahan kimia yang berpotensi berbahaya. Jauhkan sampel dari panas atau sinar UV karena dapat mengubah kimia sampel. Serupa dengan bahan kimia, brand memerlukan tinta dan cat untuk diuji dalam berbagai cara. Silakan periksa dengan brand Anda jika mereka membutuhkan tinta dan cat yang diuji dalam bentuk basah atau kering sepenuhnya. Anda mungkin juga harus menguji cetakan sablon. Ini adalah contoh cetakan akhir dan harus diproduksi menggunakan prosedur yang sama seperti produk akhir. Ini mencakup pengujian material input. Sekarang mari kita lihat cara pengujian produk jadi. Seperti yang telah kita diskusikan di bagian bahan mentah, pengujian RSL pada produk jadi harus dilakukan pada bahan siap produksi. Ini dibuat dengan menggunakan prosedur dan material yang sama seperti produk akhir. Sekali lagi, Anda dapat memilih untuk fokus pada pengujian, produk yang dibuat untuk anak-anak, produk dengan perlakuan khusus atau dengan warna fluoresen, produk yang baru dikembangkan, atau produk dengan volume tinggi. Harap diingat untuk memeriksa dengan brand Anda untuk panduan. Pertimbangan penting lainnya saat menguji produk jadi adalah mengidentifikasi komponen dengan benar. Misalnya, sepatu dapat dibuat dari sol karet, kulit alami, dan tali. Jika Anda menggunakan Affirm RSL misalnya, tali akan diuji sebagai serat sintetis. Tetapi ujung tali akan dianggap sebagai plastik. Seperti yang Anda lihat, beberapa produk dapat sangat kompleks dengan beragam jenis material. Harap komunikasikan detail ini ke lab pengujian. Anda juga perlu memeriksa dengan lab untuk memastikan mereka memiliki sampel yang cukup. Misalnya, tali dari satu pasang sepatu dapat kurang dari 20 gram. Jika Anda tidak menguji menurut RSL brand tertentu, setiap wilayah mungkin memiliki persyaratan khusus. Akan sangat membantu untuk mengkomunikasikan hal ini terlebih dahulu ke lab. Affirm RSL adalah sumber yang bagus karena mempertimbangkan peraturan di seluruh dunia. Harap ingat untuk juga memeriksa dengan brand Anda jika mereka memiliki persyaratan tambahan atau spesifik. Sekarang Anda sudah siap untuk mengirim sampel ke lab. Pada tahap ini, penting untuk mengemas sampel dengan hati-hati. Hal-hal berikut ini dapat mempengaruhi sampel. Jadi berhati-hatilah dengan tempat penyimpanannya. Temperatur, terutama panas tinggi. Kelembapan, terutama untuk sampel kulit. Cahaya, terutama sinar UV yang kuat. Lingkungan,
Ini dapat mencakup asap knalpot kendaraan atau peralatan dan kontaminasi silang. Ini adalah ketika dua sampel ditempatkan bersebelahan dan satu sampel dapat mencemari yang lainnya. Setelah sampel dikemas dan dikirim ke lab, ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan. Pertama, jangan mengirimkan produk Anda ke pelanggan. Anda perlu menyimpan material hingga pengujian selesai. Berkomunikasi dengan lab untuk memastikan mereka memiliki semua informasi yang mereka butuhkan. Mereka juga dapat memberitahu Anda berapa lama pengujian akan berlangsung. Setelah Anda mendapatkan hasil lulus dari lab, Anda dapat melepaskan material atau produk. Sekarang, Anda dapat mengirimkannya kepada pelanggan. Pastikan Anda menyimpan catatan pengujian RSL jika pelanggan membutuhkannya di masa mendatang. Ini adalah kesimpulan dalam video ini. Kami harap ini membantu Anda memahami apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih lab pengujian RSL, memilih protokol pengujian yang sesuai, bagaimana memilih material input dan produk akhir untuk pengujian RSL, bagaimana material tertentu harus diambil sampelnya dan diuji, cara mengemas dan mengirimkan sampel. Mohon diingat bahwa RSL Affirm Group gratis untuk diakses dan digunakan, dan tersedia dalam 6 bahasa.